Yeah, okay, okay, okay. Lincoln on my brain, I got Lincoln on my brain. Whoa. Ohayo gozaimasu minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Reiki Nihon. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan berita Jepang terkini terupdate tentang kerjasama Indonesia dan Jepang dan kondisi Jepang sekarang. Alhamdulillah kita syukurin, ini saya dapat dilansirkan oleh Jepang, pelonggaran Jepang kunjungan. Jepang akan membuka untuk warga asing untuk masuk ke negaranya di bulan November ini tahun 2021. Insya Allah paling lambat itu yang saya dengar itu tanggal 8 sampai tanggal 11 teman-teman, 11 November tahun 2021 untuk akan mengizinkan orang asing mengunjungi negara itu untuk bisnis, sekolah atau belajar dan magang teman-teman. Ini berita yang sangat bagus untuk kita semua, apalagi teman-teman yang udah menunggu bisa terbang ke Jepang. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan video ini, teman-teman bantu like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa teman-teman kunjungi juga, support juga channelnya Bidang Rini, channelnya istri saya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke beritanya. Pelonggaran kunjungan. Jepang tampaknya akan segera mengizinkan warga asing mengunjungi negara itu untuk perjalanan bisnis singkat, belajar, dan pelatihan teknis atau program magang teman-teman. Sejalan dengan pelonggaran aturan masuk ke negara tersebut terkait coronavirus, aturan tersebut sebelumnya amat ketat. Namun, Niki melaporkan turis tidak termasuk dalam pelonggaran babak awal ini. Jadi turis belum diizinkan masuk untuk babak pelonggaran awal ini, hanya bisnis, belajar, dan magang teman-teman. Bagaimanapun jadwal tepat tentang kapan pelonggaran resmi diberlakukan belum diketahui. Pemerintah diharapkan mengumumkan perubahan kebijakan pekan ini teman-teman, dengan implementasi diperkirakan dimulai November. Untuk resminya itu kita tunggu Perdana Menteri Jepang mengumumkannya teman-teman. Dengan kasus baru COVID-19 turun secara substansial dari level rekor sebelumnya selama musim panas, Jepang memang berniat untuk secara bertahap melonggarkan larangan masuk de facto pada orang asing teman-teman. Pada tanggal 1 Oktober sekitar 370.000 orang asing tidak dapat datang ke Jepang karena kontrol perbatasan yang ketat. Sekitar 70% di antaranya adalah peserta program magang dan mahasiswa asing. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mesti berjibaku dengan minimnya tenaga kerja, dan sekolah-sekolah yang sekarang tidak dapat menerima siswa asing telah menyerukan pemberian izin masuk pendatang baru teman-teman. Ternyata Jepang itu di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu sangat kekurangan pekerja. Jadi mereka akan mengizinkan secara berlahan di bulan ini teman-teman. Aturan yang dilonggarkan akan berlaku untuk pengunjung baru. Perusahaan, sekolah, atau organisasi penerima lainnya perlu melaporkan tindakan pengendalian infeksi mereka kepada lembaga pemerintah terkait. Tokyo siap untuk menerapkan kembali kontrol yang lebih ketat dengan cepat jika varian baru muncul di luar negeri teman-teman. Aturan yang ada selama ini menjadi sumber frustasi yang berkembang di kalangan bisnis. Lobi perusahaan terkemuka KI dan Ren tampaknya menjadi salah satu penyebab atau akan diberlakunya pendekatan yang lebih fleksibel. Persyaratan karantina untuk melancong bisnis jangka pendek akan dipotong menjadi hanya 3 hari. Sebelumnya pengunjung divaksinkan dari 10 hari. Sekarang perusahaan dan organisasi yang menerima warga negara asing akan diminta untuk memantau kegiatan mereka. Sebelumnya kan 10 hari, ini udah dilonggarkan menjadi 3 hari teman-teman. Persyaratan karantina yang lebih pendek juga akan berlaku untuk warga negara Jepang yang kembali dari perjalanan bisnis ke luar negeri. Jepang mendorong pihak imigrasi Januari untuk memberlakukan kebijakan sangat selektif terhadap warga negara asing. Hal ini merupakan respon terhadap munculnya varian coronavirus yang lebih menular teman-teman. Oke teman-teman, itulah berita terbaru dari perkembangan Jepang sekarang. Alhamdulillah Jepang akan membuka di bulan ini, minggu
pekan depan teman-teman. Semoga untuk berita resminya akan ditunggu secara resmi dari PM ataupun Menteri Jepang untuk mengumumkan Jepang dibuka lagi. Alhamdulillah teman-teman, semoga berita ini bermanfaat bagi teman yang lagi menunggu, yang lagi mencari berita-berita tentang perkembangan Jepang. Semoga video di channel Kim Yong ini untuk memberikan info berita Jepang terbaru bisa bermanfaat bagi teman. Oke teman, hanya itulah yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini akan segera diumumkan secara resmi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye, sampai jumpa. Sayonara, kembali kudasai.